Pola tanam sawit 5 kali 6. Apapun jenis tanamannya, pupuknya masing-masing. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada, khusus para sahabat tani. Pada kesempatan kali ini kita sedang membuat vlog, ya, video kita tentang dunia pertanian, yang mana pada saat ini kita sedang berada di wilayah daerah Gunung Gajah di Rantau Prapat, Labuan Batu. Ini kita sedang berada di lahan milik Pak Haji Siono dari PT Basimba Tani. Adapun hal yang menarik di sini adalah lahan ini baru dibeli sekitar 17 hektar, sekitar 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu, dengan kondisi sawit yang sangat memprihatinkan. Dan pada kesempatan hari ini, pada acara halal bihalal, kita langsung turun ke lapangan, survei dalam posisi kurun waktu 2 bulan, bagaimana sudah perkembangan daripada sawit milik Pak Haji Siono. Di sini kita sedang ramai, ada para distributor juga, ya. Pak Haji Siono sedang memberikan sedikit masukan-masukan di sana dengan para petani yang hadir dan calon petani. Dan di sini juga ada teman kita, Abang Anda Arpan Aryan Sipohan. Bisa sedikit dijelaskan Bang Arpan, kenapa kita turun kemari? Ini tujuan kita turun kemari pertama biar supaya masyarakat itu banyak tertarik, jangan hanya menyatakan tanah pasir itu tidak bisa dikelola. Tapi hari ini kita buktikan kepada semua para petani itu, tanah itu tidak jadi hambatan mau ditanam apapun. Yang penting perlakuan pupuknya tepat sesuai dengan hari ini kita komitmen. Tanah pasir itu bisa berhasil kita buat. Yang dulunya ini udah 4 orang yang punya, hanya 1 ton 400 per 10 hari dalam lebih dari 13 hektar. Tapi ditangani Pak Haji Siono baru 1 bulan lebih, dan sekarang hasilnya sudah 6 ton. Nah, kalau ini sempat terjadi ke masyarakat kan meningkatkan daripada produksi juga. Berarti ini tanahnya tanah pasir ya? Tanah pasir ini tanah bisa pasir. dilihatkan nanti sama pemirsa yang ada di seluruh di Indonesia pun di mana berada ya. Di tanah itu tidak menjadi acuan. Yang penting pupuknya itu tepat dan sesuai dengan kebutuhan dia. Untuk luas lahannya? Ini lebih dari 13 hektar. Tapi yang 13. pastinya pada saat ini kemarin, karena ini posisinya agak landai, dia ukuran 13 tapi volume isi 17 hektar. 17 hektar total semua. Iya. Ya. Jadi terima kasih Bang Arpan. Ya. Sini kita terus memperlihatkan ya bagaimana sebenarnya kondisi terkini. Jadi kalau dibilang tanah pasir, mana bukti tanah pasirnya? Ya. Ini. Ya. Ini sana tanahnya tanah pasir, bisa terlihat semua. Kalau volumenya totalnya ada 17 hektar, namun kalau untuk yang berisi ya hanya sebatas 13 hektar kurang lebih. Nah, ini kita sedang sama Pak Haji Siono. Udah siap itu turunkan dia. Ya, kalau ada sawit hancur, timbang nggak ini orangnya kan udah ini dia planting udah beli. Ini contohnya, saya berani kayak gini. Udah mulai naik ini produksi. Nanti kalau udah gelap dia, daunnya mengkilap, selesai ini. Nah, timbang kita nanam ini lebih bagus orang yang hancur. Kalau orang kan di bawah di sini. Di sini juga ada teman kita, Abang Anda Jebrin Ritonga. Ya, yang ada keraguan. Hari ini kita buktikan ini. Disuguhkan sama kita, langsung dilihat langsung pupuk yang sudah digunakan, sistem bor, sistem tanam, apapun jenis, bahkan semua kimia. Karena pemilik pupuk kebun ini sudah 5 orang. 5 ya? 5. Jadi Pak Haji ini orang ke-6. Oh gitu. Jadi di kampung ini dibilang Pak Haji ini kok
berani kali. Kok karena nekat gitu ya? Nekat kali Ah. beli pupuk ini miliar uang pakai duit ini. Hmm. Masalahnya setelah masuk Basim Patani ini udah sejuk, udaranya pun udah beda. Iya, iya, terasa memang. Rasa dari sisi akar-akar udara. baru muncul semua penerapan ini. Jadi tumbuhannya jadi kokoh. Jadi jangan ada keraguan. Di Pak Alim ini warga Labusel ini saya lihat masih minim ini datanya pembelian. Iya, 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 iya. Jadi ayo warga Labusel ini jangan ada keraguan. Hari ini di Labuan Batu kita ini ada produksi pupuk yang sudah viral di secara nasional. Oke, mantap. Berarti ini sebelumnya pohonnya sudah pernah dibor ya? Di bor ini Pak, ini. Ada ya? Ini di bor. Itu dibor itu dulu sama pemilik yang lama ya? Yang lama ini orang alumni sarjana pertanian juga dari IPB. Hmm. Ini. Oke. Ini terakhir pemiliknya nih, saya tidak sebut nama. Tapi hari ini lihat akar-akar baru muncul. Jadi jangan pandang casing pupuknya. Kita terkecoh selama ini jenis butiran, hari ini jenis serbuk. Bahkan dibilang orang abu-abu, tapi abu-abu itulah yang mengangkat derajat petani ini sehingga sukses dalam pertaniannya. Baik, baik. Terima kasih Bang Jeprin. Ya, jadi kawan sekalian, ternyata oleh pemilik sebelumnya sudah banyak metode pertanian yang dilakukan terhadap lahan ini, dan sempat beberapa statement-statement oleh masyarakat sekitar menyatakan kenapa Pak Hadisiono terlalu nekat begitu ya untuk melaksanakan jual beli lahan ini di daerah Gunung Gajah, karena memang lahannya sangat kritis ya, kemudian juga lahannya tanahnya adalah tanah pasir. Nah, alhamdulillah ternyata tidak sampai dalam kurun waktu 2 bulan setelah disentuh oleh Basim Patani, sudah mengalami perubahan-perubahan genetik yang sangat luar biasa tentunya. Ya, nanti kita lanjutkan videonya untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang lain. Terus ikuti. Kita tanam 5 kali 6. Yang putar balik arah rambung sama sawi. Oke, baik kawan-kawan, khususnya para sahabat tani dimanapun berada. Tadi kita sudah melihat bagaimana perkembangan sawit yang baru dibeli oleh Pak Hadisiono, pemilik PT Basim Patani, lahan sawit lebih kurang 17 hektar. Dan hari ini kita terus melanjutkan perjalanan ke titik berikutnya, yaitu tanaman karet di wilayah Labusel ya? Ya, Wilayah Labusel. masih di ya. Berdekatan juga lah masih dengan posisi saat ini. Kita ini bareng dengan Mas Joko. Say hello Mas Joko. Yuk, halo. Oke. Dan ini juga ada Babang Tampan Labuan Batu, Mas Giman. Ya, oke. Ikuti terus Sabastan. video selanjutnya. Semalam diterimbang udah 700 sekian ini. 400 kilo. Ya, 400 kilo waktu timbang terima ini kan panen. Kurasa ya 760 atau 770 berapa yang nih level gepeng itu yang enggak usah dibeli, enggak usah. Bisa tidak uangmu itu bikin kesan. Udah kurasa. Berarti kalau distributor Basim Patani minimal 2 hektar punya. Iya, iya. Jauh sekali. Oke, baik kawan-kawan, video kita lanjutkan kembali. Sekarang kita sedang berada di wilayah, kalau desanya ini sudah termasuk desa Aigoti ya, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini tanaman juga baru dibeli oleh Pak Hadisiono. Ya, di sebelah sana itu rambung, namun juga masih ada bercampur dengan tanaman sawit. Nah, kalau kita lihat lagi, juga masih terdapat di antara sawit tersebut masih banyak rambung-rambungnya ya, pohon rambungnya semua masih berserakan. Oke, kita mau lanjutkan lagi dulu perjalanan kita ke tempat titik yang lainnya. Kita mau review yang bagian karetnya ya.
Jadi pada intinya memang akan mengalami tingkat stres terhadap sawit kita, sawit para petani, apabila memang sebelumnya sudah terlanjur dibiasakan sawit petani itu menggunakan daripada yang namanya pupuk kimia. Apalagi kalau menggunakan pupuk kimia dengan dosis yang berlebihan. Nah, begitu dia peralihan pupuk ya, karena konsumsinya juga berbeda, sehingga akan mengalami yang namanya stres terhadap sawit tersebut. Dia akan merubah daripada genetiknya. Nah, ini kita masih berada di Desa Igoti nih ya. Ini termasuk Desa Igoti. Nah, ini kita ada bersama si Opung Regar. Ya. Apa kira-kira kesan pesan Opung? Ya, pesan mestinya kita sebagai masyarakat kita beralih ke organik. Oke. Nah, kita tinggalkan kimia supaya tanah kita kembali subur. Oke. Nah, itu aja. Karena pada intinya organik itu adalah terus untuk berupaya mengurai dari unsur hara yang ada di lahan petani ya, Bung ya. Ya. Oke. Nah, ini kawan-kawan kita masih terus mereview gimana perkembangan padahal ini baru dibeli baru sekitar sebulanan juga oleh Pak Haji Siono. Halo, Pong. Oke, Itu racunnya di laci. ini kita masih sama Pak Haji. Ada itu laci-laci yang nggak bagus itu lagi. Organik, Bu Saripah. Iya, yang warna kuning Ini itu. pohon karetnya. Yang meja warna kuning yang tempat biasa tidur. Jadi dia terus untuk mengalami perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik tentunya ya. Itu tadi kampung dalam. Jadi menahan. Surat. Ini kasih marbu. Ini lagi yang disuruh. Oh, tunggu. Itulah telepon generasi sekarang. Bentar lagi. Semua. Lupa ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita lanjutkan kembali di video lanjutan yang tadi perjalanan. Saat ini kita sedang berada tepatnya di Simpang Tegal Sari, Desa Igoti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini adalah luas tanah yang baru saja diambil oleh Pak Haji Siono, baru dibeli sekitar kurang lebih 12 hektar. Tanahnya bisa dilihat kondisi di sini memang adalah tanahnya tanah pasir. Nah, kemudian ini tanaman muda ya, baru saja selesai ditanam dengan pola tanamnya 5x6. Bisa dilihat ya. Jarak tanamnya ini adalah 5x6. Nah, bagi kawan-kawan yang merasa ragu ya terhadap pola tanam ukurannya, silakan berkunjung ke Rantau Prapat, nanti kita dampingi kemari kalau tidak tahu alamatnya. Namun yang jelasnya ini posisinya tepat di pinggir pasar lintas. Nah, ini luasannya semua 12 hektar ditanami dengan pola tanam 5x6. Hari ini kita sedang berkumpul semua melakukan studi banding ya, para distributor yang dekat maupun yang jauh semua turun ke lapangan. Bisa kita lihat bagaimana saat ini kondisi sawitnya yang baru saja ditanam. Semuanya dalam keadaan sehat ya, semua dalam keadaan baik. Oke, baik. Ini kita sedang ada bersama para distributor. Ini ada Adinda Aldrin. Ini teman kita Ahmad Rojali. Ada pesan-pesan Bang Rojali. Sinaga. Bukan marganya Sinaga, tapi Sian aja lo ganteng. Nah, itu maksudnya, ya kan? Nah, ini distributor kita semua turut hadir.
bersama untuk melihat, menyaksikan pola tanam 5x6 seluas 12 hektar. Ya, jadi bagi kawan-kawan dimanapun berada bisa nanti untuk berkomunikasi dengan kita, melihat situasi yang memang ada. Nah, ini ada Bang Edi nih, Bang Edi. Ini ada Mas Joko, ada Lekmur. Nah, ini satu lagi. Ini sama nih, Hasibuan. Bos Basmat, Bos Basmat ya. Bos Pertasop. Ada pesan-pesan untuk kegiatan kita hari ini? Nah, mungkin Lekmuri, ada yang mau disampaikan Lekmuri? Ya, semua dianjurkan beralihlah pupuknya dari kimia ke organik. Saatnya untuk beralih ya. Saatnya untuk berubah. Berubah. Oke, thank you. Pola tanam sawit 5x6. Apapun jenis tanamannya, pupuknya.